Post tenebras lux. Keselamatan adalah percaya apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Percaya nggak? Ya percaya yang dia lakukan bagi kita. Itulah keselamatan. Nah, mungkin teman-teman jadi bertanya, oke deh, kalau begitu, di mana letaknya perbuatan baik? Kok kayaknya abang ngomong semua karena iman, perbuatan baik itu di mana? Nah, itu respon. Respon itu bukan syarat. Respon itu adalah karena sudah selamat, makanya kita berbuat baik. Bukan perbuatan baik yang membuat kita jadi anak Allah. Kita telah jadi anak Allah melalui kelahiran baru yang dikerjakan Allah dalam Kristus di dalam diri kita. Saya sering kasih contoh sederhana begini. Kamu tinggal di rumah sama papa mama, lalu kemudian pagi-pagi bangun, terus kemudian teman-teman nyapu, ngepel, beresin kamar, bantu bapak nyuci mobil, bantu mama masak, bantu mama nyuci baju. Pertanyaan saya begini, teman-teman lakukan itu supaya jadi anak atau karena teman-teman anak? Ya mudah-mudahan kita nggak gila ya. Kalau saya lakukan itu supaya jadi anak. Jadi habis nyapu, ngepel pagi-pagi, bikin proposal. Bapak, mama, terima saya jadi anak. Pasti dibilang ritik kamu ya. Gila kamu. Orang tua pasti akan bilang, bukan nak, kamu anakku. Kalau kamu lakukan itu bukan supaya jadi anak, tapi itu respon karena kamu anak kami. Jadi cara kita menempatkan. Apakah saat teduh supaya jadi anak Tuhan? Apakah saat teduh supaya selamat? Apakah rajin ke gereja supaya selamat? Apakah rajin ibadah supaya selamat? Kalau begitu pemahaman kita, kita sama seperti Luther sebelum reformasi. Karena dia lakukan segala sesuatu supaya memastikan saya jadi anak Tuhan. Dan karena itu dia tidak pernah sure, tidak pernah yakin. Karena dia tahu bahwa perbuatan baiknya nggak pernah cukup baik untuk membawa dia kepada keselamatan. Karena itu ketika dia mengerti firman Tuhan bahwa ternyata dengan kebenaran Kristus, kebaikan Kristus, dia bisa selamat, post tenebras lux. Jadi tempatkannya benar nih, harus benar. Rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin nolong orang, itu bukan syarat keselamatan. Tapi itu respon keselamatan. Jadi tetap ada perbuatan baik buat orang Kristen, ada. Ada tempatnya, bukan syarat, tapi respon. Karena itu, ada yang namanya tata bahasa Injil. Bayangkan begini deh, teman-teman selama ini bahasanya bahasa Indonesia terus. Lalu kemudian mau kuliah di luar negeri, harus berbahasa Inggris. Maka teman-teman harus belajar bahasa yang baru. Karena bahasa yang baru ini menolong kamu mempelajari apa yang baru itu ya, dalam bahasa Inggris, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita terbiasa dengan bahasa agama, Opung Martin Luther bilangnya gini, kenapa kita terbiasa bahasa agama? Karena kita selalu merasa saya selamat karena perbuatan baik saya. Itu Martin Luther sampai ngomong tuh, itu kayak sudah built-in dalam diri kita. Mungkin kalau kita pakai bahasa komputer ya, default setting kita itu beragama. Karena itu waktu kita sekarang berinjil, mengerti kebenaran ini, maka tata bahasa kita pun harus ada urutannya. Kira-kira begitu ya, supaya kita tidak salah berinjil. Nah, saya sekarang coba ajak kita lihat tata bahasa Injil. Kalau kita ingin hidup berpadanan dengan Injil, kita perlu memahami tata bahasa Injil. Yang penting adalah urutannya. Indikatif dulu, baru imperatif. Indikatif itu apa sih? Indikatif itu pernyataan. Baru imperatif itu perintah. Harusnya begitu kan? Karena jangan lupa, Injil bukan tentang apa yang harus dilakukan. Injil adalah tentang apa yang sudah Kristus lakukan. Makanya Injil itu sifatnya berita. Berita itu indikatif, pernyataan. Apa yang harus saya lakukan, itu perintah. Makanya selalu harus mulai dengan indikatif dulu, baru imperatif, bukan sebaliknya. Nah, di dalam beberapa bagian Alkitab memang ada kelihatan, baik secara urutan maupun secara makna. Tidak selamanya memang urutannya seperti itu, bisa lihat di contoh begini. Ya, saya kasih contoh. Indikatif, kita mulai dari fakta yang telah terjadi. Lalu, apa perintahnya, larangan. Indikatif itu mulai dengan deklarasi Injil, imperatifnya apa kewajiban Injil. Indikatifnya apa yang Kristus telah lakukan, imperatifnya apa yang kita perlu lakukan. Being kita, siapa kita di dalam Kristus, becoming kita,
imperatifnya. Jadi indikatif itu bicara siapa kita. Kita sudah anak Tuhan oleh karya Tuhan. Nah, bagaimana hidup sebagai anak Tuhan? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, itu bukanlah supaya jadi anak Tuhan. That is not a question of being, itu a question of becoming. Ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, ini inti yang polanya muncul di PL dan PB. Memang salah satu yang jelas di kitab-kitab Paulus ya, surat Paulus misalnya ya. Dia ngomong dulu tuh, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pernyataan tuh. Bukan, ayolah, lakukan ini supaya kamu dimerdekakan dari dosa. Enggak. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kalau kalian baca konteksnya, karena karya Kristus. Kan Roma ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena itu, lihat implikasinya, imperatifnya. Kamu sekarang harus serahkan anggota tubuhmu. Jadi bukan serahkan anggota tubuhmu supaya merdeka dari dosa. Bukan. Karena kamu sudah dimerdekakan dari dosa oleh karya Kristus yang satu-satunya bisa menyelamatkan kamu, sekarang serahkan anggota tubuhmu. Itu respon. Menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di Galatia sedikit terbalik, tapi pemahamannya sama. Siapa yang jadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, sehingga kita harus memaknai, hiduplah oleh roh, bukan supaya jadi milik Kristus. Bukan. Itu adalah respon dari siapa yang sudah jadi milik Kristus. Tapi yang membuat kita jadi milik Kristus, ya karya anugerah Allah, bukan usaha kita cuma-cuma. Kira-kira gitu ya. Nah, contoh lagi. Efesus 4 ayat 32. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebenarnya kan kalimatnya kayak dibalik ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan belas kasihan dan saling mengampuni, sama sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita melakukan imperatif itu bukan supaya diampuni, tapi karena sudah diampuni. Karena kamu sudah diampuni, maka perbuatlah pengampunan kepada yang lain. Di Titus juga begitu. Karena kasih karunia Allah yang mengamatkan semua manusia telah menjadi nyata, ya. Ia mendidik kita supaya meninggalkan. Jadi kemudian ini imperatifnya. Nah, apa bahayanya kalau kita nggak ngerti yang mana indikatif, mana imperatif? Ketidakpahaman tentang tata bahasa ini menyebabkan orang Kristen jatuh kepada dua kesalahan fatal. Satunya gila hukum atau disebut legalisme, karena semua ada aturannya yang harus dilakukan supaya selamat, akhirnya jatuh kepada legalisme. Atau yang namanya antinomianisme atau anti hukum, antinomos, yang tidak peduli dengan hukum. Dan kita lihat di Alkitab sebenarnya ada konteks seperti itu. Terlalu menekankan imperatif, mengabaikan indikatif, cenderung jatuh dalam legalisme. Gereja-gereja Tuhan terjebak di dalam legalisme bila indikatif Injil tidak ditekankan. Kita memikul kembali hukum demi menyenangkan Allah. Padahal Allah telah sepenuhnya mengasihi kita saat Ia mengutus anaknya untuk mati, menerima murkanya atas dosa, menggantikan kita. Saat indikatif ditekankan, kalau kita tekankan indikatif, maka ketaatan itu jadi sukacita. Saya sering dengar ya, dan itu kayaknya juga masuk ke dalam hidup kita tanpa sadar ya. Kita jatuh di legalisme. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Jadi kalimat menyenangkan Tuhan itu kemudian apa penafsiran kita? Kalau saya saat teduh hari ini, pasti saya menyenangkan Tuhan. Kalau saya pelayanan, pasti membuat Tuhan senang. Jadi selalu kita berpikir apa? Lakukan sesuatu supaya Tuhan lebih senang. Ayo, lakukan sesuatu supaya Tuhan lebih senang. Tanpa sadar, kita punya pemahaman, kalau saya nggak lakukan itu, Tuhan nggak senang. Maka saya harus lakukan supaya Tuhan lebih senang. Jadi ternyata kita melakukan bukan karena respon, tapi sebagai, kayak kita tuker nih, Tuhan, nih saya tambah ya, ayo lebih senang sama saya. Jadi sebenarnya pemahaman yang kelihatannya Kristen menyenangkan Tuhan, istilah yang kita bilang menyenangkan Tuhan, harus kita maknai itu respon, bukan syarat. Ya, saya pernah dengar orang bersaksi ya. Ya, saya bersyukur sama Tuhan sejak saya melayani Dia. Ya, saya tahu Tuhan makin kasih berkat ya, karena saya sekarang sudah hidup makin menyenangkan Tuhan. Jadi seolah-olah cara kita menyenangkan Tuhan perbanyak perbuatan baik. Ini legalisme. Jadi bisa jadi di permukaan kelihatannya sama perbuatan baik. Tapi intinya, dasarnya adalah saya merasa saya belum disayang Tuhan. Jadi saya lakukan ini supaya Tuhan lebih sayang. Berarti teman-teman dan saya kalau punya pemahaman itu, kita tidak melihat karya Kristus di kayu salib telah membuat Allah sayang sama kita. Yang membuat
Allah sayang sama kita itu karya Kristus di kayu salib, bukan perbuatan baikmu, bukan pelayananmu. Kalau kamu sekarang melayani, itu bukan bikin Tuhan tambah sayang. Tuhan sudah sayang sama kita. Karena karya Kristus di kayu salib. Makanya responmu berbeda. Jangan-jangan dalam gereja Protestan sendiri banyak legalisme. Dalam pelayanan banyak yang masih punya konsep seperti ini. Saat teduh yang kau lakukan 1 hari 3 kali tidak membuat Tuhan lebih sayang sama kamu. Karena Tuhan sudah sayang sama kamu ketika Kristus menyerahkan dirinya di kayu salib untuk kita. Kasih itu tidak bertambah atau tidak berkurang, tapi dikaruniakan. Karena itu lihat cara Paulus menjelaskan, karena kasihnya sudah diberikan. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Ayo sekarang hidup bagi dia. Jangan nyogok. Kita tuh terbiasa nyogok sama Tuhan ya. Misalnya nih, minggu ini ada proyek. Aduh Tuhan, semoga goal proyekku. Makanya rajin saat teduh pagi-pagi, saat teduh ke gereja hari Minggu. Kenapa rajin gereja? Ada proyek. Hari Selasa tanda tangan proyek. Aduh Tuhan, ini kalau goal, aduh puji Tuhan naik rankingku. Jadi kita perbanyak perbuatan-perbuatan agamawi supaya apa? Supaya Tuhan kasihi kita. Supaya Tuhan berkati kita. Sebenarnya kita penyogok. Kalau ada KPK surgawi, ketangkap kita. Karena kita melakukan itu bukan dari respon. Karena Tuhan sih yang menguji hati ya. Tapi kita lakukan itu dari ketidakyakinan. Kita nggak percaya Tuhan mengasihi kita. Nah ini yang sebenarnya we miss the point. Tentu ya, bukan berarti kita bisa menyenangkan Allah dengan hukum. Tidak pernah bisa. Karena kita tidak pernah mampu taat hukum 100%. Hukum menyatakan dosa dalam hati kita, namun tak dapat menyingkirkan dosa tersebut. Dan tidak bisa hukum itu mentransformasi hati. Hukum menunjukkan seperti apa hidup yang kudus, namun tidak dapat menguduskan kita. Jadi jangan juga berkata kita nggak butuh hukum. Jangan begitu ya. Kalau ada hukum, ada imperatif, itu sebagai respon dan akhirnya hukum itu menolong kita sadar diri juga. Bahwa kita nggak akan pernah taat, tapi bukan berarti kita buang hukum. Seperti orang-orang yang antinomos. Antinomian sangat menekankan indikatif, tapi mengabaikan imperatif. Hati-hati. Di dalam ajaran tertentu sekarang berkembang yang namanya hyper grace. Jadi hyper grace itu mengatakan begini, kan Yesus sudah mati buat dosamu. Dosa yang kapan? Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi bayangkan, belum bikin dosa pun udah pasti diampuni. Secara teologis memang benar. Tapi akhirnya karena merasa tidak butuh pengampunan, dalam liturginya nggak ada pengampunan, bikin dosa kayaknya santai-santai aja. Kan istilahnya gini, ya Tuhan kan udah ampuni saya. Kalau saya jatuh dalam dosa, ya Tuhan udah ampuni saya. Sehingga tidak jaga hidup kudus. Jadi bayangkan, yang satu sangat menjaga seolah-olah ketaatan dialah yang membuat dia selamat. Yang satu tidak mau pakai hukum, merasa, kan Tuhan udah selamatkan saya. Jadi saya harap kita nggak jatuh dalam dua poin ini. Sebaliknya, bila imperatif Injil tidak diajarkan, kita cuma ajarkan Tuhan mati buat kamu, Yesus mengasihimu, kamu sudah disayang Tuhan, dosamu sudah ditebus, maka kita nggak akan pernah berusaha mematikan dosa, melawan si jahat, karena kita pasif dan hanya menunggu Kristus yang melakukannya bagi kita. Inilah akar dari pemahaman yang salah. Banyak nih pemahaman yang salah ya. Ada yang bilang itu masalah roh malas, roh cabul ya. Kadang-kadang saya bingung gitu. Ya bang, saya mah baik bang, cuma ada roh cabul dalam diri saya. Jadi kamu kayak melihat ini masalahnya roh cabul katanya gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak ngelihat kitanya yang perlu bertobat. Saya pikir kalau ini masalahnya roh cabul, siapa yang perlu ikut KKR? Kamu atau roh cabul? Itu kan tanda-tanda kamu sebenarnya nggak melihat dirimu yang cabul. Kamu yang harus bertobat. Kamu yang harus berubah. Nah, jadi teman-teman, bagaimana memiliki hidup yang berfokus sama Injil? Nah, itulah the gospel-centered life. Yang tidak jatuh dalam antinomos, dan juga tidak jatuh dalam legalisme. Tetapi kita taat, kita berbuat baik dengan sukacita, karena itu adalah respon dari hidup yang sudah Tuhan selamatkan. Sehingga teman-teman bisa membayangkan ya, betapa merdekanya Luther ketika dia mengalami Injil, mengalami firman Tuhan, seperti kuk dilepaskan dari dia yang selama ini menekan dia. Dia ditekan sama legalisme. Sehingga akhirnya dia sadar di mana letaknya hukum perbuatan baik dalam kehidupan beragamanya dia.